gelap ya. Mungkin kita sudah berbuat salah, sesuatu salah. Tetapi kalau ada roh Tuhan, pasti itu bisa ada maaf ya, ada maaf. Jadi ada maklum, mungkin kita masih muda, kita pernah berbuat salah dan sebagainya. Jadi be willing to share the things in your past that have happened to you. Jadi kita harus share. Masa lalu kita mungkin itu buruk, mungkin apapun. Daripada orang lain yang cerita, lebih baik kita cerita. Satu hubungan dimulai dengan suatu kejujuran, itu pasti lenggang. Amin. Jadi tidak ada yang ditutupi. Langgeng. Jadi ada keterbukaan, itu menyenangkan, tidak ada yang disembunyikan. Awal dari pernikahan kita. Dan yang keenam adalah komunikasi. Tadi sudah disebut oleh suami saya tentang komunikasi. Wanita selalu menuduh pria tidak mau mendengarkan apa yang mereka katakan. Ya mungkin mereka mendengarkan tapi tidak begitu memperhatikan. Ya, tadi dikatakan sambil lihat TV, sambil lihat koran, apa gitu aja ya. Jadi padahal istri sudah lama nunggu dia pulang, ya mau cerita sedikit apa yang terjadi sehari itu ya. Tapi enggak. Padahal wanita ingin mereka itu jadi ingin pria ini atau suami ini berceloteh seperti mereka. Ya, jadi ngomong ya, cerita apa yang kejadian hari itu. Mereka ingin. Karena komunikasi yang baik itu adalah dialog. Bukan monolog tapi dialog. Di mana yang satu bicara, yang lain mendengar. Jadi pendengaran wanita, karena pendengaran wanita itu sangat sensitif. Kalau dengar kata-kata yang indah, kata-kata yang manis itu sangat menyenangkan. Kalau satu hari dimulai dengan satu bentakan ya, satu suara yang keras, the whole day itu sudah ruin ya. Satu hari itu sudah rasanya sudah hancur. Karena apa? Saya nggak suka. Saya nggak suka suara yang keras sungguh-sungguh. Dan itu suami saya tahu. Kalau dia segera minta maaf. Ya, itulah gentleman. Jadi satu keluarga yang harmonis adalah komunikasinya harus baik. Dikatakan di sana bisa mereka express their feelings di conversation. Ada pria-pria yang enggak bisa melalui kata-kata, tapi bisa juga melalui pena Anda. Ya, suami saya kadang-kadang suka nyelipkan kata-kata ya mesra dalam Alkitab saya. Tahu-tahu saya menemukannya. Ya, itu bisa diungkapkan melalui satu tulisan kecil mungkin, tetapi itu sangat menyenangkan. Sekali lagi, kalau mau Anda menyenangkan istri Anda, sering-seringlah melakukan komunikasi ini ya, juga melalui kata-kata. Saudara, suami saya itu selalu telepon ya, setiap berapa jam itu saya telepon, tetapi itulah dia selalu mengatakan dia mengasihi saya dan sebagainya. Padahal kami sudah nikah 32 tahun, pacaran 4 tahun, jadi 36 tahun. Tapi itu sampai saat ini tetap mesra. Amin. Kalau suami mengetahui kebutuhan istri melalui komunikasi dari hatimu kepadanya, maka itu akan membuat kalian suami istri merupakan suatu kesatuan yang indah, suatu pernikahan yang harmonis. Dan yang ketujuh adalah sense of humor. Ada humor ya dalam keluarga. Tidak mau keluarga itu kaku-kaku ya, apalagi suami kita ya yang sudah banyak stres ya di luaran. Terus kita sebagai istri datang kita sudah ngomel dan sebagainya enggak. Tapi selalu ada sukacita. Karena dalam rumah tangga kalau enggak ada humor ya enggak lucu ya, enggak asyik maksudnya. Karena tertawa itu sehat dan hati yang gembira itu obat yang manjur. Dimana kalau Anda yang penting adalah kita bisa
bersama-sama, ada joyful time ya, a lot of fun dalam keluarga. Ada kan sesuatu, suami saya ini suka lucu-lucu saudara, diam-diam dia pakai pensil alis atau gambar kumis ya, terus pakai kopiah, lucu-lucu. Jadi dia suka kadang-kadang nari-nari di hadapan saya yang lucu-lucu gitu. Dia selalu membuat saya tertawa. Jadi itulah, dan memang itulah yang diinginkan Tuhan, ada guyon memel. Kalau kita ingat Ishak dan Ribkah sudah tua tapi tetap guyon memel. Kapan terakhir kita guyon memel dengan pasangan kita? Itu harus ditanyakan ya. Di mana ada funny story ya, dia suka cerita yang lucu-lucu. Dan itu membuat saya sukacita. Saya sebetulnya tertarik pada Pak Arifin, itu nomor satu adalah dia, karena dia lucu. Iya, karena saya ini pendiam saudara. Saya ini pendiam dan dia ini suka banyol dari dulu, dari 36 tahun yang lalu. Dia suka banyol ya, suka cerita yang lucu-lucu, ada aja. Dan itu membuat saya ketawa. Dan yang ke-8 adalah romans ya, romans atau romantis. Dalam Kidung Agung 8 ayat 6 dan 7 dikatakan, cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Ya, ini cinta luar biasa. Cinta itu tetap berkobar, meskipun sudah tua pun tetap berkorban. Karena seperti anggur, makin tua makin manis. Jadi tetap ada romans di rumah kita, romantis, di mana kita itu mandang suami kita spesial, dan suami kita juga mandang kita suatu yang spesial, suatu yang berharga. Karena siapa yang mendapatkan istri dikatakan mendapat yang baik. Jadi suami-suami percayalah, katakan istrimu adalah hadiah yang terbaik dari Tuhan. Amin. Amin. Kalau memang dalam hidup tahun pertama biasanya pernikahan adalah masa bulan madu, jadi manis semuanya. Tapi tahun kedua sampai keempat pasangan melewati masa konflik, yaitu penyesuaian. Karena apa? Karena terpicu akibat timbulnya sifat-sifat asli yang tadinya tidak kelihatan, kemudian baru terlihat waktu pernikahan ya. Waktu pernikahan baru tahu watak aslinya. Ada teman saya nggak taunya lihat suaminya, waduh giginya bagus sekali, tapi waktu malam dicopot jadi ompong. Jadi kelihatan aslinya. Tapi apa boleh buat, sudah nikah ya. Jadi harus ya, itu memang penyesuaian, ada penyesuaian. Ada juga yang rambutnya botak, tahu-tahu pakai wig, tahu-tahu sudah malam jadi monster ya namanya. Penyesuaian, jadi yang tadinya manis-manis semuanya baik, disembunyikan semuanya, tapi sesudah nikah kelihatan semua. Masa penyesuaian biasanya ini masa konflik antara 2 sampai 4 tahun. Tapi tahun yang kelima adalah masa dewasa, adanya saling menyesuaikan diri, tidak lagi egois, aku terus, tapi kita atau kami. Amin. Kemudian ada terbukaan juga dalam bidang seks, ada gairah yang baru terus menerus, harus dipelihara. Api cinta itu harus dipelihara senantiasa. Dengan kata-kata yang manis, dengan kata-kata yang indah, juga boleh dengan sesuatu hadiah, misalkan surprise. Suami saya suka bikin surprise pada saya ya, tetapi puji Tuhan kami sungguh-sungguh berbahagia. Dan biarlah ini menular pada Anda semua. Tuhan berkati. Tetap di sini sayang. Kita ada session tanya jawab. Cuma saya mau bicara sedikit saja tentang orang yang sudah menikah
Berapa sini usianya ABG? Aku baru gocap 50 tahun ke atas. Ya, Anda memasuki midlife crisis, krisis usia pertengahan. Dan wanita kalau mengalami menopause ataupun yang mungkin mengalami diangkat kandungannya, merasa dirinya itu tidak lagi perempuan yang lengkap. Kenapa itu sayang? Kenapa begitu? Tetapi kita berdua, puji Tuhan saudara, kita tidak sempat mengalami. Karena pada waktu saya usia 40 tahun, karena usia saya ini mendahului, saudara, teman-teman saya itu tua-tua semua. Jadi pada waktu saya usia 40 tahun, itu Tuhan bawa saya ke Bali. New challenge, new profession, everything. Dan Tuhan tolong kita dalam hal itu ya, kita tidak sempat mengalami. Saya berdoa untuk para pria yang ada di sini, saya akan berdoa lebih dulu. Untuk para wanita, rangkul pasanganmu saudara. Ngayomi, ngayemi. Orang ngapusi. Amin. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas malam indah ini Tuhan. Dan kami percaya, kami para wanita Tuhan, kami sudah tahu bahwa suami kami adalah ciptaan baru dalam Engkau. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dia adalah sungguh-sungguh adalah suami yang dapat kami banggakan Tuhan. Suami yang dapat mengayomi, suami yang dapat melindungi, mengasihi kami dengan setulus hatinya. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami kaum wanita juga menghormati suami kami dan respek pada dia Tuhan dengan segala ketulusan dari hati yang terdalam. Karena kami sungguh mengasihi mereka. Terima kasih ya Bapa, terpuji namamu ya Kristus Yesus. Engkau yang selalu ada di tengah-tengah keluarga kami. Tali 3 lembar tidak akan putus karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Terpuji namamu dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Angkat tangan saudara. Tuhan menangkap bagimu rubah-rubah kecil yang merusak kebun anggurmu. Tuhan sendiri yang membuka perbendaharanya di langit. Dan Tuhan akan mengusir belalang-belalang dan rubah-rubah dari kehidupanmu. Dan Tuhan akan membuat kebun anggurmu berbuah manis di hadapannya. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Anda, keluarga, pekerjaan pelayananmu. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.